Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Afiatin, NPMA 201015. Di sini saya mendapatkan modul 8 tentang sistem perkemihan atau sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari dua ginjal, dua ureter yang membawa urin ke dalam kandung kemih, sedangkan di dalam kandung kemih sebagai tempat penampungan urin sementara, dan juga uretra yaitu untuk mengalirkan urin keluar tubuh. Di dalam sistem urinaria terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada ginjal. Ginjal merupakan organ yang berbentuk kacang yang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm. Sedangkan untuk beratnya sekitar 125 sampai 175 gram untuk berat laki-laki, sedangkan 115 sampai 155 gram untuk berat ginjal perempuan. Di sini terdapat letak ginjal, bahwa ginjal ini terletak pada area yang paling tinggi di dinding abdomen yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Kemudian ada fungsi ginjal. Apa itu fungsi ginjal? Yang pertama ada pengeluaran zat sisa organik, yang kedua pengeluaran zat beracun seperti polutan, yang ketiga pengaturan produksi sel darah merah, yang keempat pengaturan sel atau kesetimbangan pada asam dan basa, yang kelima yaitu pengaturan konsentrasi ion-ion penting bagi tubuh. Selanjutnya, ginjal juga mempunyai struktur internal meliputi satu hilum. Hilum merupakan tingkat kecekungan tepi medikal ginjal. Yang kedua yaitu sinus ginjal. Sinus ginjal merupakan rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Yang ketiga terdapat pelvis ginjal, yaitu sebagai tempat perluasan ujung proksimal di ureter. Yang keempat terdapat parenkin ginjal. Parenkin merupakan jaringan ginjal yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Terdapat dua jaringan, yaitu medula dalam dan korteks luar. 1. Medula terdiri dari massa-massa triangular yang disebut piramida ginjal. Kemudian ada korteks. Korteks itu tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron sebagai unit struktural dan fungsional ginjal. Selanjutnya, ginjal juga mengandung 1 juta nefron yang terdiri atas satu glomerulus. Glomerulus merupakan gulungan kapiler yang dikelilingi kapsul epitel berdinding ganda yang kita sebut sebagai kapsula Bowman. Yang kedua yaitu tubulus contortus proximal. Merupakan yang kaya akan mikrofilus yang panjangnya itu sekitar 15 mm. Yang ketiga yaitu lengkung Henle, merupakan contortus proximal, itu mengarah ke tungkai angsa Henle dan masuk ke dalam medula untuk membentuk lengkungan tajam. Yang keempat yaitu tubulus distal yang panjangnya sekitar 5 mm yang merupakan segmen terakhir dari nefron. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang proses pembentukannya urin. Terdapat 3 proses pembentukan urin pada ginjal. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Baik, apa itu filtrasi? Filtrasi merupakan proses perpindahan cairan atau penyaringan dari glomerulus menuju kapsula Bowman. Darah yang mengandung zat metabolisme akan disaring terlebih dahulu karena merupakan atau terdapat racun di dalam tubuh. Di dalam filtrasi ini akan menghasilkan urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses diserapnya kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh atau bermanfaat bagi tubuh, seperti glukosa, asam amino, ion-ion anorganik, dan juga terjadinya transport aktif sehingga menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi merupakan penambahan zat-zat yang tidak diperlukan lagi dalam tubuh. Di dalam augmentasi ini terjadi di tubulus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya. Zat sisa yang dikeluarkan yaitu ada
ion kalium, NH3, dan kreatinin. Komponen yang kedua yaitu ureter. Ureter merupakan sebuah pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Panjangnya sekitar 25-30 cm dan juga terjadinya gerakan peristaltik sekitar 5 menit yang mendorong urin ke arah volume urinaria. Yang ketiga ada vesika urinaria. Vesika urinaria ini merupakan kandung kemih atau sebuah kantung yang mulus berfungsi untuk sebagai penampung air seni sementara. Di dalam vesika urinaria ini terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada dinding, yang kedua lapisan luar, yang ketiga lapisan tengah, lapisan dalam, dan juga trigonum, yang juga terdapat submukosa maupun mukosa. Yang keempat ada uretra. Uretra ini merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi sebagai saluran pembuangan baik itu pada sistem urinaria maupun pada sistem seksual. Uretra pada wanita berbeda pada uretra laki-laki. Uretra pada wanita ini mempunyai panjang 2,5-4 cm, terletak di klirotis dan pembukaan vagina, sedangkan pada uretra pria ini panjangnya 20 cm yang berakhir pada akhir penis. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.